Keamanan data pribadi menjadi hal yang sangat krusial di era digital yang harus dilindungi dan dijamin dari penyalahgunaan. Namun, kasus dugaan kebocoran data lagi-lagi terjadi di Indonesia. Terakhir, publik dikejutkan dengan NIK dan sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi yang terpublikasi. Regulasi yang tegas jadi kebutuhan mendesak demi melindungi data pribadi. Sementara pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi tidak kunjung tuntas. Nah, kita akan bahas semuanya bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi P3, Syaifullah Tamliha, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara Anton Setiawan, dan melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan pengamat security Vaksinkom Alphonse Tanujaya. Selamat malam Pak Syaifullah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Alphonse sudah terhubung ya, tergabung bersama kami ya? Malam Mbak Sofi, Oke. sehat selalu semuanya. Terima kasih. Saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Nah ini begini, sejak beberapa hari yang lalu, baik itu BSSN, Kementerian Kominfo maupun Kementerian Kesehatan selalu bilang tidak ada kebocoran data. Alasannya adalah itu adalah e-hack yang lama, sementara kita sudah pakai e-hack yang baru terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Masalahnya, entah dari e-hack yang lama maupun e-hack yang baru, data-data itu adalah data-data masyarakat yang valid. Kalau seperti ini, apa iya masih bisa dibilang tidak ada kebocoran, Pak Anton? Iya, perlu kita sampaikan bahwa data yang ada di dalam e-hack yang kemudian terhubung kepada mitra di dalam sebuah sistem itu dilaporkan, itu kan memiliki kerentanan. Kerentanan itulah yang kemudian kita verifikasi, dan kalau kerentanan itu tidak ditutup, maka itu berpotensi terhadap kebocoran. Itu yang kita lakukan, kita koordinasikan laporan itu masuk ke BSSN, kemudian kita koordinasikan dengan teman-teman di Kemenkes dan mitra e-hack yang diduga kebocorannya itu ada, kemudian dilakukan aksi penutupan. Itu yang kita lakukan gitu. Jadi kita menyampaikan gitu kepada publik bahwa gitu kan potensi kerentanan yang ada sudah kita tutup. Nah, tentunya kita juga melakukan investigasi dan monitoring terhadap sistem tersebut dari log yang ada. Apakah dalam rentang waktu tersebut ada pihak-pihak yang mengambil data tersebut, gitu. Itu yang kita pastikan sampai saat ini. Jadi rentan atau bocor datanya? Rentan, kerentanan dalam sistem. Kenapa tidak dibilang bocor kalau kemudian bisa diakses oleh orang lain? Iya, diakses oleh tim peneliti dari VPN Mentor, Mbak. Jadi diakses, kemudian mereka melaporkan gitu bahwa ini ada kerentanan, gitu kan? Mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengambil data tersebut, karena kalau mengambil data tersebut berarti mereka juga kan melanggar hukum, gitu. Tetapi yang perlu kita jadikan poin adalah ada kerentanan, ada potensi yang harus segera kita lakukan aksi, gitu ya. Itu kemudian yang diambil oleh langkah pemerintah, ada Kemenkes, Kominfo, BSSN di situ, gitu teman-teman pengembang, untuk kemudian mengintegrasikan supaya kita bisa mengontrol dan memonitor itu dalam satu platform yang lebih mudah daripada tersebar di masing-masing lembaga atau kementerian dan sistemnya berjalan sendiri-sendiri. Itu yang kita lakukan saat ini. Oke, Pak Alphonse, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Anton, apakah Pak Alphonse sudah teryakinkan? Kalau ini memang ada perbedaan definisi mengenai apa itu data breach, apa itu kebocoran data. Jadi kita harus melihat kepada satu definisi yang independen. Di mana definisi kebocoran data adalah jika satu informasi yang sifatnya rahasia bisa diakses oleh pihak yang tidak berhak, artinya data sudah bocor. Itu sudah breach ya? Betul. Dipakai atau tidak dipakai, bisa diakses itu sudah breach ya? Betul. Jadi VPN Mentor bisa melihat data itu, artinya itu sudah bocor. Oke, nah lalu kemudian kalau langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton untuk menutup kerentanan, memastikan supaya ada integrasi sehingga tidak mudah diakses oleh orang lain, apakah itu menurut Pak Alphonse sudah memadai untuk data sekrusial vaksinasi, kesehatan, dan juga data pribadi masyarakat seluruh Indonesia?
dengan berpindah ke e-hack yang baru kami percayai saat ini tidak bocor. Itu kita perlu percayai, ya kan. Tetapi kita kembali lagi kepada definisi data yang sifatnya rahasia bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Nah, itu terjadi kepada sertifikat vaksinasi presiden. Jadi sekarang sertifikat vaksinasi presiden bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Artinya secara definitif data sertifikat vaksinasi presiden juga bocor gitu. Kita tidak bilang servernya bocor. Tolong jangan menyamakan kalau bocor itu harus dari server bocor, tidak. Kalau saja data bisa diakses oleh yang tidak berhak, itu sudah memenuhi kriteria untuk data bocor. Pak Anton, ini begini. Satu hal yang selama ini dicatat oleh masyarakat, kebocoran data itu kan bukan baru kali ini jadi isu begitu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah ada masalah dengan waktu itu Tokopedia, lalu Bukalapak, lalu ada BRI dan lain sebagainya. Tapi sampai sejauh ini tidak ada audit yang memadahi terhadap lembaga-lembaga ini supaya bisa dipastikan kebocoran itu tidak terjadi lagi. Dari BSSN apa kemudian yang bisa dilakukan supaya yang seperti ini tidak terjadi lagi, entah itu di lembaga swasta maupun lembaga pemerintah, yang terakhir kemarin BPJS Kesehatan? Ya, dalam catatan kami sebagian besar kasus-kasus tersebut adalah adanya eksploitasi pihak luar terhadap kerentanan atau celah dalam sistem elektronik. Apa yang dilakukan gitu kan? Yang kita lakukan adalah mengacu kepada Undang-Undang ITE, kemudian PPPSTE, termasuk Perpres mengenai SPBE dan Perpres BSSN sendiri tahun nomor 28 tahun 2021, ada 4 besaran yang kita lakukan. Yang pertama kita tentunya menentukan gitu kan, membuat standar panduan yang bisa diacu oleh penyelenggara sistem elektronik, baik dia pemerintah maupun dia privat, untuk bisa menjalankan sistem elektroniknya secara andal dan aman menurut pasal 3 PPPSTE. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan data pribadi yang diamanatkan di pasal 14. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membangun kemampuan tanggap insiden dari masing-masing institusi tersebut, gitu kan, dengan membangun yang namanya Computer Security Incident Response Team. Ini kita lakukan. Yang ketiga, melalui Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber, kita melakukan monitoring, gitu kan, terhadap traffic nasional. Terus kemudian yang keempat tentunya yang paling penting juga kita meningkatkan SDM keamanan sibernya. Pak Anton, begini, kalau kemudian masyarakat yang menyalahgunakan data itu diberi hukuman, apakah lembaga-lembaga yang tidak berhati-hati, tidak lalai, atau kualitas security-nya rendah sehingga ada kerentanan yang bisa dieksploitasi orang lain, itu juga mendapatkan sanksi? Iya, sesuai dengan PPPSTE, diberikan sanksi. Yaitu? Diberikan sanksi dari mulai teguran tertulis, denda, kemudian penghentian layanan sampai dengan pencabutan dari daftar izin untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Sudahkah ada yang dicabut izinnya sampai saat ini? Tidak, belum ada. Belum ada ya? Kita melihat kepada kemarin, teman-teman bisa lihat press release yang kita lakukan kemarin, sudah ada beberapa dari dari kasus-kasus tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah gitu untuk menyelesaikan melalui PPPSTE. Oke, saya akan minta tanggapan nanti dari Pak Saifullah soal kenapa kemudian mereka yang lalai menjaga data pribadi masyarakat Indonesia sampai dengan sejauh ini belum pernah ada yang dicabut izinnya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.